Ibu, silakan. Iya, Abang Palopo, terima kasih. Abang Dewa, terima kasih. Jadi clear, saya cuma pengen mendudukan sebenarnya Yesus ini seperti apa dalam artian siapa yang sedang dibahas. Tapi kalau emang dari persepsi Kristen, menurut hemat kami dalam hal ini, setelah saya telaah, ya benarlah apa yang diriwayatkan Al-Quran, disampaikan oleh saudara-saudara sekalian, bahwasanya Yesus yang diserupakan, yang disalib, dan darah daripada yang dibahas ini pastinya memang darah yang gak ada jaminan bagi keselamatan. Iya. Dan ternyata Injil pun atau Alkitab terbaru ini edisi 2023 TB yang kedua ini emang udah direvisi juga itu. Bingung juga nih kita sebagai umat Nasrani di sini, umat Jadi Kristen. begini di Bang sini. Palopo, boleh saya Mas Bang Ya. Palopo dikit Bang Palopo ya? Saya jelaskan lebih lagi ya, lanjut ya. Palopo ya, boleh ya? Sebentar di Sebentar, di- sebentar deh, di- sebentar deh. Siap. Ya, Nanti ya, kalau oke, mau jelaskan tambah Ya, 100. Oke, aku pikir maaf udah biar selesai. nggak biar nggak salah paham aja di sini, Ya, Mas. silakan. Jadi TB yang pertama kan Yesus itu sebagai apa, kematian Yesus atau penyaliban Yesus itu sebagai penyelamat bagi atau penebus dosa bagi orang Nasrani, orang Kristen dalam hal ini kami. Tapi pada kenyataannya TB yang kedua ini revisi justru sebaliknya gitu. Makanya di sini dilema, dan makin kuat keyakinan kami bahwasanya emang Alkitab kami ini udah terkontaminasi lah gitu, udah murni berangkat dari situlah. Poinnya keraguan itu makin menguat bagi kami. Terima kasih, lanjut. Oke, terima kasih Joshua. Sabar dulu. Selamat sore, selamat siang. Siapa? Bintang Kelabu dari Kristen Muslim. Ya, assalamualaikum dari Muslim. Ya, silakan Bintang Kelabu. Ya, yang lain dulu lah. Aku tarik napas dulu kan baru duduk nih. Enggak ada apa. Kita mau kasih slot 1 Mbak buat teman-teman kita Kristen ini. Silakan. Ya kita belum tahu sih judulnya apa nih. Mau dengar-dengar dulu ini. Maaf bos. Oh iya, mau dengar-dengar di bawah dulu ya Mbak ya. Nanti kalau ini soalnya ada 1 slot lagi buat teman kita Kristen ya. Soalnya narasumber Muslim sudah banyak di atas ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? 1 putaran, 2 putaran. Silakan. Oke, kalau begitu ya Mbak Bintang, maaf ya, nanti kita ngobrol lagi soalnya slotnya penuh ya. Ini kita kasih buat teman kita Kristen ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut. Bang Farid, kalau Ya, mau siap. tambah narasi, tambah 100, silakan. Ya, tambah sedikit. Ya. Jadi begini Bang ya, Bang Joshua. Jadi menurut pengajaran kekristenan bahwasanya yang diimani oleh Kristen ya, bahwasanya Yesus disalibkan karena demi untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Itu ada persyaratan yang asalkan mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka akan disalibkan dalam sekali saja penyelamatan. Ini menurut ajaran kekristenan, bahwa sekali aja penyelamatan itu dilakukan dengan penyaliban. Sekarang mari kita renungkan saudaraku ya. Bukankah Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang? Apa mungkin Allah pernah mengatakan bahwasanya sekali seorang diselamatkan, maka dia dapat masuk ke dalam surga dengan melalui penebusan dosa? Kalau saya menjawab, tentu tidak. Itu jelas tidak. Sebab Yesus sendiri berkata di dalam Matius 7 nomor 2-21 ya, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu kata Yesus ya. Ini perintah Yesus, ini perkataan Yesus. Ini yang boleh dibantai nih. Nah, kemudian sebenarnya ayat ini yang diajarkan oleh Yesus, bahwasanya Yesus yang hidup pada zaman Taurat mengenal ajaran keselamatan dengan mempercayai Allah satu-satunya sebagai Sang Juru Selamat dalam penebusan dosa. Sebab hukum Taurat adalah suatu pedoman hidup, ya, pedoman hidup hamba-hamba Allah yang mencakup hukum-hukum moral, ya. Banyak lagi yang jelaskan di situ.
Jadi sekira begitu saudaraku, Bang Joshua. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Silakan Bang Joshua, kalau ada mau ditanggapi. Bang Joshua sudah baca semua ayat-ayat di dalam Bible seperti di dalam Amsal 21 nomor 18 atau Markus 9 nomor 2 atau di dalam Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5. Sudah baca belum? Pak Joshua, jujur aja, sudah baca belum? Ya, silakan dilanjut. Baik. Di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang berkhianat. Apakah Yesus itu orang fasik? Bukan. Yesus bukan orang fasik. Di dalam Markus 9 nomor 2, di situ dijelaskan salah satu mujizat Yesus itu bisa merubah wajahnya. Di dalam Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5, lalu Yesus berubah rupa. Yesus ternyata bisa Dari berubah rupa. mana mujizat berubah rupa? Astaga Pirullah, diam dulu kok Jerry. Ya Allah, ya Dia Rabbi. dulu tahu. Nggak apa-apa. Mujizat berubah rupa. Aduh, ampun. Tunggu. Oh ya sudah, begini aja, baca sama ente Markus 9 nomor 2 coba. Coba baca. Baca. Markus 9 nomor 2. Nggak pernah baca dia, membantah terus. Lanjut Bang Dewa. Oh. Markus 9 nomor 2 di situ, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bersama-sama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, lalu Yesus berubah rupa. Berubah rupa. Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5, lalu Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari. Yesus berubah rupa ini. Jadi tidak salah di dalam Al-Quran kalau Allah mengatakan kalau Yesus itu diserupakan dengan orang lain. Jadi tidak salah. Karena ayat pendukung di dalam Bible mengatakan seperti itu. Walaupun di dalam Bible ini bukan dikatakan sebagai firman dari Tuhan, tetapi tetap masih ada sisi kebenarannya. Walaupun itu cuma sedikit. Gitu ya, Pak Jerry ya. Pak Jerry silakan baca dulu, pelajari dulu Markus 9 nomor 2 sama Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5. Silakan dibaca. Benar nggak mujizat Yesus bisa berubah rupa? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya. Bagi Allah itu kecil. Kalau untuk merubah Yesus berubah tapi rupa. bukan mujizatnya itu Yesus yang dia merubah muka itu bukan merubah, itu dia karena kemuliaan Tuhan turun padanya, dia bercahaya lah dia mukanya, bukan dia yang rubah. Kalau mujizat itu dia sembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Ada pernyataan Yesus berubah rupa karena kemuliaan Tuhan. Tidak ada sama sekali penjelasan seperti itu. Ya, dapat ilmu ngebohong dari mana? Ente sekolah di mana sampai bisa berbohong seperti itu? Kok keluar dari konteks? Coba ente baca dulu. Ada nggak pernyataan ente yang mengatakan seperti itu? Jangan menambah ayat, jangan mengurangi ayat. Nggak boleh. Tapi itu juga dibilang, iya, tapi berubah wujud muka juga bukan mujizat. Bukan dibilang dia berbuat mujizat. Apa itu sulap? Sulap. Yesus main sulap. Berbuat mujizat itu menyembuhkan orang lumpuh. Baik, saya tanya, Menyembuhkan orang buta. ketika Yesus berubah rupa, ketika Yesus berubah rupa, Yesus melakukan mujizat atau dia bermain sulap? Coba saya tanya. Masa saya punya kepercayaan Tuhanku, firman Tuhan yang jadi manusia mau bersulap-sulap? Ya, sekarang saya tanya, Yesus bisa berubah rupa, itu maknanya mujizat atau main sulap? Kok Oten dikasih tahu ayatnya, membantah ayatnya sendiri ya? Lihat Pak Joshua ya, begini cara Oten. Kami itu menyampaikan apa yang tertulis di dalam Bible, tapi mereka membantah apa yang ada di dalam Bible. Jadi tidak salah kalau umat muslim mengatakan kalau musuh terbesar Oten itu adalah Bible itu sendiri. Mereka bukan berdebat dengan kami umat muslim, tetapi mereka lagi berdebat sama Yesus. Mereka lagi berdebat Anda sama pakai Bible. sedangkan di Bible dibilang Yesus disalib, mati, bangkit. Lalu juga tidak percaya Bible loh.
Baik. Bila Yesus diserupakan. Nah, tertulis kok Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu disalib, Baik, mati, Yesus disalib. Baik, bangkit, siap. 40 hari naik ke surga. Jadi kalau Ketika baik. bagaimana bisa kau ambil dari Bible sedangkan dari satu sisi kau juga tidak percaya itu Bible? Babel itu adalah perkataan, itu adalah itu adalah kisah-kisah mengenai soal Yesus yang ditulis oleh para penulis. Babel itu bukanlah firman dari Tuhan. Kalau yang namanya kisah dari seseorang itu, apakah ente tahu siapa yang menulis orang itu? Ente tidak tahu siapa orang itu yang menulis. Apakah orangnya bisa dipercaya atau tidak? Sedangkan Al-Quran itu adalah firman dari Allah. Apakah mungkin yang namanya firman melakukan kesalahan? Ketika ente mengatakan Yesus itu disalib. Ketika sebelum disalib, Yesus berdoa kepada Bapa minta diselamatkan. Pertanyaan saya, apakah Bapaknya menyelamatkan Yesus atau tidak? Silakan. Bible itu tulisan-tulisan dari kesaksian. Tetapi yang kami percaya, Yesus sendiri itu firman Tuhan yang menjadi manusia, bos. Itu yang kita percaya. Bukan tulisan-tulisannya juga yang diandalkan. Baik, saya tanya ke ente bos ya. Saya tanya ke ente, Yohanes 12 nomor 23. Telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Ketika anak manusia dipermuliakan, apakah mungkin anak manusia itu akan disalibkan? Di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Saya tanya ke ente, ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Saya tidak mau berdebat kusir. Saya cuma mau bilang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tertulis Yesus disalib, mati, bangkit, naik ke surga gitu. Jadi Bapak lebih suka Kalau Yesus itu disalib, Pak ya? Saya belum lahir kok. 2000 tahun lalu ceritanya tuh, bukan saya suka. Itu kehendak Bapa di surga. Astagfirullah, kehendak Bapak di Ya Allah. Aduh. Ya Robi. Aduh, mau bagaimana? Memang begitu kepercayaan Kristen, bos. Sadar kita jadi sadar kita jadi. Oke, kita sapa dulu Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang ya. Ketemu lagi saya dengan Bang Jerry. Bang belum beres. Bentar boleh Bang ya? Bang Iya, Juma. Bang Suma. Ya silakan. Baik. Saya tanya ke Bapak yang kedua kali, yang ketiga kali nih ya. Ketika Yesus hendak disalib, Yesus minta diselamatkan, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapak, selamatkanlah aku saat ini. Dia bukan minta diselamatkan, dia minta Saya kekuatan tanya. untuk melewati ini semua. Saya Aduh. tanya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Dia minta kekuatan, begitu loh. Berdoa minta kekuatan menghadapi ini. Minta kekuatan kepada siapa? Kepada Bapa di surga, karena kan dia sebagai manusia juga. Kepada Walaupun dia Bapa. Tuhan juga, dia sebagai manusia. Itu yang kita percaya, bos. Berarti Tuhannya ada dua, bosku. Tuhannya ada dua. Tuhan. Yang satu minta kekuatan, yang satu memberi kekuatan. Ya oke lah, kalau memang kau bilang gitu ya oke, saya terima. Baik, selesai Iya. sudah. Dia sudah saya mengakui. terima. Baik, Iya. dia sudah mengakui ya Iwan Pela ya. Iya. Kalau Tuhannya Iya. itu ada dua, yang satu Tuhannya Iya. minta kekuatan, yang Iya. satu Tuhannya memberikan kekuatan. Iya. Begitu ya. Betul. Padahal Iya. ya, kalau kita menggunakan dalil di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu diselamatkan. Doa Yesus itu dikabulkan. Doa Yesus itu didengarkan oleh Bapa. Doa Yesus diselamatkan dan Yesus diselamatkan oleh Bapaknya. Sebagai bahan Diselamatkan analogi, untuk, tapi dia lewati Diangkat. kematian tuh. nggak ada. Dia Diselamatkan. Ini yang susah, kepercayaan kita berbeda imannya. Ya udah, bawa imanmu ke tempat Wah. tidur sana, Jer. Kalau begitu Tidak bawa imanmu. ya, enggak bisa kita ngomong di bawah tempat tidur, dibawa Iya. kemana? Enggak bisa, Daiku. Bahwa memang yang kita ini ada tertulis loh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa Coba dia itu di mana? Di mana? disalibkan. Di ayat Adalah. berapa? Baik, di ayat berapa? Ayat berapa? Coba Ayat di berapa? Matius, di pasal-pasalnya, pasal 26, 27. Baik, dibacakan.
Saya nggak bawa kitab sekarang. Yesus kepada mereka. Pak. Lah. Ada kan perikopnya Yesus disalib, terus mati. Ada perikop-perikopnya itu, terus bangkit. Nah inilah ya, Oten itu aneh ya. Ketika kita berusaha untuk membela Yesus, Yesus itu tidak dipukul bulunya. Yesus itu tidak dipukul kepalanya menggunakan bulu. Yesus tidak ditampar. Yesus tidak disalib. Yesus diselamatkan. Mereka lebih suka yang namanya Yesus menderita. Mereka lebih suka yang namanya Yesus itu disalib. Mereka lebih suka Yesus itu mati. Saya tidak Tetapi suka, ketika bosku. sebentar Bagaimana bosku. cara saya belum lahir? Itu kejadian 2000 tahun Belum lahir lalu. melulu kau ini. Ah, Iya silakan Daiko. Ini gimana ini? Bagus sekali ini. Silakan Bang Suman. ya Bang Juma silakan lah. Bang Juma. Lanjut. Ya, gimana diskusinya? Saya belum lahir pada saat itu. Apa yang mau dibahas, Bang? Kalau udah seperti itu. Kan kita dapat Dia bilang, informasi saya dari yang minta Bible. Yesus disalib, bukan loh. Saya tidak minta loh supaya dia disalib. Terus itu keinginan siapa disalib? Keinginan Yesus Kehendak apa Bapa keinginan di Bapak? surga. Kehendak Mana? Bapa di surga. Mana pernyataannya Kehendaknya. kehendak Bapak di surga? Mana pernyataannya? Makanya Ayat berapa? saya ini orang awam, perlu memang saya kalau satu waktu saya ada teman pendeta saya bawa ke sini supaya dia diskusi. Bawa ke lah sini, ke bawa Anda, ke sini. gitu loh. Bawa ke sini, bawa ke Ya. sini. Bawa ke sini ya. Iyalah. Karena bawa kita ke sini. kepercayaan Kristen tidak lepas dari penyaliban gitu loh. Udah bawa kepercayaanmu ke tempat tidur. Bawa. Bukan dempalopa deh, bisa ngomong begitu. Maksudnya sia-sia kita punya kepercayaan kalau kita tidak percaya Yesus disalib. Apa gunanya saya percaya di Yesus? Pendetamu, Jenjeri, bawa sendiri pakai sendiri pendetamu. Bang. Aduh, kalau Bang Farid tidak perlu saya bawa pendeta, saya aja lah kalau Kita dan Bang buat Farid. edukasi dulu, buat edukasi dulu, edukasi. Silakan, Daiko, silakan, Bang Suman. Iya. Oke, jadi gini, saudara. Yang menetralisir kemudian dogma doktrin yang ada pada diri kita itu, baik itu Al-Quran, Bible atau apapun itu adalah akal kita. Jadi semua orang itu dikasih akal untuk kemudian menetralisir alat ini yang kita pakai untuk menelaah ajaran, doktrin, paham, aliran kepercayaan atau apapun itu untuk kita anut. Sama seperti ketika kita kecil, kita diberi apapun oleh orang tua kita, kita disuapin apapun pasti kita makan. Mau disuapin sayur, mau disuapin apapun pasti kita makan. Karena kita belum bisa memilih waktu itu. Begitu juga pakaian. Kita bayi laki-laki, dikasih pakaian perempuan pun kita pakai. Karena kita belum bisa memilih. Tapi begitu kita dewasa, begitu kita besar, orang tua tidak lagi menyuapin kita dan orang tua tidak lagi kemudian memberikan dan memilihkan pakaian untuk kita pakai. Kenapa? Karena kita sudah menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi, menjadi seorang pemimpin. Apa itu? Ya harus memberdayakan diri. Ada alat yang disimpan oleh pencipta di kepala kita bernama akal, chip. Sehingga ketika kita ke pasar, kita memilih ikan mana yang bagus. Ketika kita ke pasar, kita memilih mana pakaian yang bagus. Ketika kita memilih perempuan, kita pilih mana perempuan yang bagus. Tapi satu hal yang kita lupakan. Ketika insan nurani kemanusiaan kita, nurani kebertuhanan kita ini dititipkan oleh Tuhan, kita tidak pakai untuk memilih mana Tuhan yang betul. Pakaian kita pilih, makanan kita pilih, perempuan kita pilih, pekerjaan kita pilih, semua kita pilih. Tapi giliran Tuhan yang mana ini adalah hal yang paling menentukan keselamatan kita, justru kita mematikan akal. Padahal bukan nenek moyang kita yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan diri kita adalah kita sendiri. Contoh, sudah berapa banyak orang meninggal yang kita lihat dari aliran apapun, dari kepercayaan apapun, dari agama apapun, mati. Ada yang menemaninya, orang tuanya? Enggak. Istrinya? Enggak. Hartanya? Anaknya? Enggak. Semuanya enggak. Kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan pencipta kita yang ada, yang maha menyaksikan, maha melihat. Lalu EGP dengan agama orang tua saya, EGP dengan aliran kepercayaan siapapun, EGP dengan kitab suci yang manapun. Sekarang tolak ukurnya adalah saya dengan yang menciptakan saya. Apa yang aku pakai untuk berhubungan dengan dia? Akal. Karena Allah itu, Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha pintar.
Dia menciptakan manusia, dia menciptakan otak manusia, dia menciptakan akal manusia. Buat apa dia membuat akal itu? Untuk supaya akal ini bekerja untuk mencari Tuhan itu yang mana. Jangan ucok enggak dipensiunkan, tapi otak yang dipensiunkan. Otak dipensiunkan ketika berbicara mengenai Tuhan. Padahal otak inilah yang kita pakai untuk mencari Tuhan kita. Bukan Al-Quran, bukan Bible. Yang pertama itu adalah akal. Kemana akal ini berpijak kemudian? Berpihak kepada akal rasio atau hanya kepada dogma kepercayaan belaka? Kalau hanya berakar kepada kepercayaan, lalu buat apa slogan Tuhan itu Maha Tahu? Coba Anda lihat komputer yang kita lihat setiap hari. Berapapun masalah, berapapun angka, seberat apapun materi yang kita sajikan, komputer bisa memberikan solusi. Komputer loh, buatan manusia loh, bisa memberikan satu ilustrasi yang mana hasil akhirnya kepuasan. Mengetik, tak ada apapun, tiba-tiba bunyi krek enter, terus keluar kertas menorehkan tulisan-tulisan yang bermakna, mengakibatkan adanya cipta karya baru dari komputer yang dibuat oleh manusia. Bagaimana Tuhan yang men-setting akal? Di mana akal ini mengentaskan komputer? Akal bukan buatan manusia, komputer buatan manusia, tapi bisa berkarya lebih dari apa yang kita tahu. Bagaimana Tuhan pencipta kita membuat akal ini? Tentu pada bagian kemanusiaan kita ada unsur bertuhan. Ini yang harus kita cari. Jangan memperbodoh diri, mengekang diri, mempenjarakan diri. Itulah yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa? Ada berlian, ada intan, ada permata, ada emas yang dititipkan oleh pencipta kita di batok kepala kita ini berupa akal, tapi kita matikan untuk mencari keberadaan Tuhan. EGP dengan semuanya, EGP dengan aliran kepercayaan, EGP dengan semua kitab-kitab yang ada. Yang saya tahu, Tuhanku maha sempurna menciptakan pengetahuan, menciptakan akalku untuk berkarya. Maka Tuhan tentu menciptakan akal untuk menemukan dirinya. Siapa yang menemukan komputer? Manusia. Kenapa komputer itu begitu apik cara kerjanya? Karena akal yang bekerja, akal sistem kerjanya dipindahkan ke komputer. Begitulah akal mencari Tuhan. Jadi kita tidak bisa dimakan oleh doktrin ketika kita menggunakan akal. Pesan Yesus jelas, pesan Al-Quran jelas. Apalah tatafakkarun, apalah ta'qilun. Kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, tapi dengan akal. Artinya apa? Terlepas siapapun orang tua kita terlahir dari agama manapun, sekarang kita punya pijakan sendiri, dua kaki, dua tangan, satu kepala untuk mencari keyakinan yang benar itu seperti apa. Mati kita, bukan kedua orang tua kita yang menghantar masuk ke dalam kubur. Bukan istri kita yang menemani kita di alam kubur. Pada masa jasad terlepas dari roh, tanah menimbun kita dari atas 2 meter. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa penyelamat kita kemudian? Oh Yesus, mana dalilnya? Mana uraian penyelamatan beliau? Tak ada. Dia pun bersungut-sungut sampai keringatnya seperti titik darah, memohon keselamatan kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Lalu dia yang datang di alam kubur menyelamatkan kita? Tidak. Yang menyelamatkan kita di alam kubur adalah kita sendiri oleh upaya kita mencari Tuhan yang betul itu. Bukan bapak, bukan ibu, bukan rumah ibadah, bukan kitab, bukan. Tetapi kita sendiri. Oleh karena itulah Al-Quran menekankan apa? Iqra, baca. Wahai Nabi Muhammad, baca. Yang kau cari Tuhan pencipta langit dan bumi kan? Kamu masuk bertahanus kemudian di goa ini menyendiri berfikir mencari pencipta kan? Iqra, baca. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Maka muncul item-item pengajaran pewahyuan untuk supaya akal ini berfungsi. Makanya ketika umat Islam itu ditanya, apa kemudian mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami umat Islam dengan bangganya mengatakan bahwa mukjizat yang ditorehkan, yang dititipkan kemudian oleh Nabi Muhammad adalah pemberdayaan akal melalui Al-Quran.
Yang kita butuhkan saat sekarang di dunia modern seperti ini bukan laut terbelah, itu malah jadi bencana. Bukan orang mati bangkit dari kubur, itu malah menjadi menyeramkan. Di tengah-tengah Indonesia ada orang mati bangkit dari kubur, orang pada berlarian. Enggak dibutuhkan itu lagi. Yang dibutuhkan sekarang adalah ilmu pengetahuan bagaimana bisa menaklukkan dunia ini. Di mana itu tersimpul? Al-Quranul Karim. Makanya senjata ampuh yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya sebagai pemimpin di atas muka bumi, yaitu Al-Quran. Pakai Al-Quran untuk melumpuhkan bumi. Itu yang kita butuhkan sampai hari kiamat. Bukan orang mati bangkit, orang buta lumpuh. Itu kemudian yang kita butuhkan. Enggak, yang kita butuhkan adalah ilmu pengetahuan. Dan itu tersimpul dalam Al-Quran. Nah, inilah fungsinya. Jadi sangat lemah keyakinan kita ketika kita kemudian mengatakan sesuatu yang justru irasional bertolak belakang dengan logika. Rasio artinya keseimbangan. Apabila kita memiliki satu kepercayaan yang tidak seimbang dengan akal, maka saya katakan tanggalkan itu. Seibarat kata gini, Anda diberi makanan berisi kotoran sapi. Menurut rasio ini tidak layak, kita pasti tinggalkan. Lalu kemudian kita dikasih pakaian bayi, sementara kita usia 30-40 tahun. Menurut rasio ini nggak cocok. Kalau hal seperti ini aja tidak seimbang kita tinggalkan, bagaimana mungkin hal yang tidak seimbang Tuhan datang jadi makhluk dibunuh oleh manusia itu sendiri? Irasional, tidak masuk akal. Oleh karena itu, tanggalkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Makanya Al-Quran mengatakan orang yang sampai kepada Tuhan hanyalah mereka yang menggunakan akal sehat. Amsal 5 nomor 3, jangan kau berpangku kepada pemikiranmu sendiri, tetapi bertekuklah dan bertunduklah kepada wahyu dari Tuhan. Sebab wahyu dari Tuhan tidak akan pernah bertolak belakang dengan akal manusia. Bagaimana mungkin pabrik mengeluarkan mobil? Pabrik yang tahu tentang operasional mobil, bagaimana mungkin bukunya menerangkan tentang bumbu-bumbu masakan? Tidak mungkin. Karena pabrik yang membuat mobil ini, maka pabrik ini juga yang tahu tentang cara mengoperasionalkan kendaraan. Maka buku yang keluar untuk menjelaskan kemudian kendaraan itu adalah buku yang selaras dengan kendaraan. Itu pasti. Tidaklah mungkin kemudian Tuhan menciptakan otak akal manusia, lalu Tuhan menurunkan buku panduan, di mana buku panduan itu bertolak belakang dengan otak manusia. Berarti Tuhan itu tidak layak disebut Tuhan, karena Tuhan gagal mengetahui akal yang dia buat sendiri tidak cocok dengan buku yang dia wahyukan. Makanya yang disebut kalamullah tidak mungkin bisa dikoreksi, tidak mungkin bisa direvisi oleh manusia. Kenapa? Sumbernya dari yang maha mengetahui, yang menciptakan akal, yang menciptakan otak, yang menciptakan pendengaran, penglihatan, rasa kepada manusia. Maka buku yang datang sebagai panutan harus sejalan dengan itu semua, tidak boleh bertentangan. Jangan pernah beli kendaraan bermotor, tokonya besar, begitu keluar mobilnya, yang dikasih sebagai buku panduan ini adalah cara mengurut bokong supaya montok. Jangan. Itu nggak nyambung. Berarti pabrik ini tidak kemudian bonafit. Ini hanya bikin-bikin. Jangan-jangan mobil ini hanya kardus. Jangan-jangan mobil ini hanya terbuat dari kulit biawak. Begitu diperiksa betul, buku panduan tidak sejalan dengan kendaraan. Lihatlah buku kitab suci yang selaras dengan akal. Sebab akal buatan dia yang maha tahu, buku itu juga adalah perkataan yang maha tahu. Maka produk dengan buku harus seia sekata. Kalau tidak, ada irasional pertentangan di dalamnya, tinggalkan. Mending ateis. Mending ateis daripada mengkitabkan sebuah buku yang bertentangan dengan isi kepala sendiri. Subhanallah. Alhamdulillah, kami sebagai seorang muslim, terlepas kami lahir dari anak seorang muslim, kami dengan kitab suci kami selaras dengan akal. Tindakan, perbuatan, perkataan seia sekata. Apakah Tuhan mati? Tidak mati. Apakah Tuhan itu maha kuasa? Maha kuasa. Apakah Tuhan itu bisa dibunuh manusia? Tidak mungkin. Nah, itu akal.
akal yang dititipkan oleh Allah, oleh Tuhan ini harus sejalan dengan perkataannya. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan kepada akal, wahai akal manusia yang kuciptakan, instingmu harus bermuara kepada aku Tuhan, tidak akan mungkin menjadi mayat. Itu insting yang Tuhan ciptakan, itu akal yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan titipkan sebagai pemimpin di atas muka bumi kepada makhluknya bernama manusia. Tiba-tiba Tuhan menurunkan buku panduan, di dalam situ dikatakan, inilah firman Tuhan. Tuhan menjadi mayat. Kemanakah kau simpan mayat Tuhan kami? Agadu agaro. Ini sudah bukan dari Tuhan. Sudah pasti bukan Tuhan. Kalau itu dipaksakan Tuhan, maka Tuhan Anda tidak maha mengetahui. Lain di produk, lain di catatan. Orang cuman belanja 2 juta, tagihan Anda 500 juta. Anda harus memperbaiki kalkulatornya. Tuhan Anda harus sekolah dulu. Karena buku panduannya tidak sesuai dengan cetakannya sendiri, yaitu akal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, maha mendengar, maha menyaksikan, dia yang memproduksi. Maka panduan buku terhadap produksi yang dia buat harus selaras, harus sejalan, harus seia sekata, harus satu not, satu irama, satu gelombang, satu ketukan. Kalau tidak, irasional adanya, maka itu tertolak oleh manusia. Kecuali Anda bukan bagian dari makhluk yang bernama manusia. Kalau Anda hewan silakan. Karena Al-Quran mengatakan mereka yang tidak menggunakan akal, afala tatafakkarun, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Anjing tidak menggunakan celana karena dia tidak punya akal. Anjing yang adalah anjing tidak pernah menuhankan anjing, padahal tak punya akal. Ada manusia diberi akal menyembah kepada ciptaan Tuhan. Maka benarlah kata Al-Quran, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Seanjing-anjingnya anjing, tak ada menyembah anjing. Tapi ada manusia justru menyembah kepada sesamanya manusia. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Sebagai penutup untuk jumpa kita pada kesempatan sesi kali ini, saya ada tugas untuk lari ke tempat yang lain, bersembunyi dari kejaran dosma. Jadi silakan teman-teman untuk melanjutkan. Selamat berjuang. Masya Allah. Jadi poin yang kita dapat saudara-saudaraku semua dari edukasi hari ini ya, dari Bang Zuma, seburuk-buruknya anjing, seanjing-anjingnya anjing tidak menyembah sesama anjing.